asalkan tidak lebih dari 3 gerakan. Karena kan dia itu tidak hafal ya. Ya Al-Fatihah pakai HP ya enggak sah salat ini. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Dalwa TV, kembali lagi bersama kami di program Hal Takrif. Tahu nggak tahu? Jawab aja. Semoga kalian sehat semua ya. Amin. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya tentang hukum membaca Al-Quran dari ponsel saat sholat? Tapi gimana ya hukumnya kalau kita baca Al-Quran dari ponsel saat sedang sholat? Apakah sah atau ada ketentuan tertentu yang harus diperhatikan? Kira-kira gimana ya tanggapan para masyarakat dan ustadz terkait permasalahan ini? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah di tengah-tengah teman-teman kita yang mungkin kita akan tanya apakah mereka tahu apa tidak. Sebelumnya kita tanya-tanya dulu namanya. Namanya siapa? Qadri. Qadri. Nama panjang? Muhammad Qadri. Muhammad Qadri. Dipanggil Qadri berarti ya. Ini siapa namanya? Tika. Vika. Nama Tika. panjangnya? Muhammad Tika Hidayatullah. Muhammad Tika Hidayatullah. Dipanggil Tika. Nama antum siapa, Mas? Ahmad Jibril. Biasa dipanggil siapa? Jibril Mas. Jibril. Oke. Malaikat gitu Mas. Mas. Oh ya. Yang ini siapa? Mustafa. Mustafa. Nama panjangnya? Mustafa. Mustafa. Nggih. Nama panjang sama pendeknya sama ya. Siapa namanya, Mas? Gufran. Gufran. Nama panjangnya? Muhammad Gufran. Muhammad Gufran. Jadi gini Mas, saya boleh bertanya ya. Kalau ada orang sholat, cuman baca Al-Fatihahnya itu di HP. Nah, lewat HP nih, nggak hafal mungkin ya. Itu diperbolehkan, kira-kira diperbolehkan apa tidak? Boleh-boleh aja sih Mas. Boleh ya? Oke. Gimana? Boleh? Boleh, boleh. Boleh ya. Ini Boleh. Menurut saya ya boleh aja. alasannya gimana tuh? Kenapa diperbolehkan? Karena nggak hafal. Asalkan tidak lebih dari 3 gerakan. Boleh ya. Tapi kan soalnya kan di sholat itu kan yang wajib kan Al-Fatihah atau Al-Fatihah. Ini masalah suratan kan sunnah. Menurut saya boleh-boleh aja. Boleh-boleh saja ya. Yang penting Al-Fatihah nggak pakai HP. oh, Al-Fatihahnya Baca nggak sendiri. pakai HP. Ya Al-Fatihah pakai HP ya enggak sah sholat. Karena kan dia itu tidak hafal ya. Apalagi yang buat sudah tua itu meski ada yang lupa gitu. Oh, Itu boleh-boleh aja sih menurut saya. Nggih. boleh ya. Boleh. Kalau ini gimana alasannya? Ya sama, boleh-boleh aja. Boleh ya. Oh gitu. Itu kita telah mendengar jawaban dari teman-teman kita. Baik, kita serahkan ke narasumber kita. Disunahkan di setiap sholat di 2 rakaat pertama setelah membaca surat Fatihah, di mana Fatihah adalah wajib rukun sholat di madzhab Imam Syafi'i, disunahkan membaca surat Al-Quran. Surat Al-Quran hendaknya dibaca tidak pada surat yang sama setiap sholat. Sebagian orang membaca surat yang sama, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, setiap sholatnya, dan itu kurang baik karena setiap Al-Quran, setiap surat dalam Al-Quran ada rahasia dan ada sir tersendiri. Bahkan Al-Habib Abdullah Haddad dan para a'imah yang lain menghimbau untuk membaca Al-Quran di setiap sholat, terutama di sholat tarawih, untuk dari awal sampai ke akhir jika bisa. Bagi yang hafal Quran itu mudah, tapi bagi yang tidak menghafal Quran, maka diperbolehkan untuk melihat mushaf, baik mushaf itu mushaf yang ada atau mushaf itu dengan perantara HP. Banyak sekarang HP yang dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Intinya baik itu mushaf
maupun HP, ulama tidak membedakannya. Intinya gerakan ketika mengambil HP, ketika membaca, ketika menaruh setelah membaca untuk rukuk, ini hendaknya gerakannya terkontrol, jangan sampai bergerak 3 kali berturut-turut. Karena gerakan 3 kali berturut-turut dengan anggota badan yang berat, anggota badan dalam sholat di mazhab Syafi'i dibagi menjadi 2, anggota badan yang berat, kepala, tangan, kaki, dan yang lain, dan anggota badan yang ringan, kedipan mata, mulut, jari-jari, dan yang lain. Anggota badan yang ringan bebas bergerak berapa kali pun selama tidak dibuat main-main. Anggota badan yang berat termasuk tangan tidak boleh 3 kali berturut-turut, jadi harus ada jeda. Mungkin alangkah baiknya jika ada meja di samping dia yang agak tinggi, sehingga dia tinggal taruh di meja itu, ketika membaca dia ambil dengan gerakan yang terkontrol, tidak 3 kali berturut-turut. Intinya baik itu mushaf ataupun melalui HP, kita tidak mendengar ada larangan dari para ulama. Mungkin karena HP yang membuat ini orang non muslim dan di dalamnya banyak hal, mungkin lebih afdalnya mushaf yang dibuat hanya untuk Al-Quranul Karim. Walhamdulillahirabbil alamin.